Hai rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu lagi bersama saya Gustiawan. Kali ini kita akan memasuki minggu ke-13 dari pertemuan mata kuliah analisis struktur. Kita akan membahas metode lain untuk melakukan analisis struktur statistik tertentu, khususnya untuk portal. Kita akan menggunakan metode slope deflection equation. Nah, untuk portal ini nanti akan ada dua bahasan, yaitu portal yang bergoyang dan portal yang tak bergoyang atau disebut dengan non-sway frame. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu untuk portal yang tidak bergoyang ini. Nah, suatu portal ini dapat dikategorikan sebagai portal yang tidak bergoyang jika dipenuhi dua ketentuan ini. Yang pertama, disediakan tumpuan yang cukup untuk menahan goyangan. Jadi sebagai contoh, portal yang pertama di sini, pada portal ini disediakan tumpuan jepit di ujung atas, sehingga kalau portal ini diberikan gaya ke samping, maka tidak akan terjadi goyangan pada portal ini. Portalnya hanya akan mengalami lembutan seperti garis elastis yang ditunjukkan. Demikian juga untuk jenis portal yang kedua, dia diberikan tumpuan yang cukup di atas untuk menahan pergerakan ke samping, sehingga di sini juga dikatakan sebagai portal tidak bergoyang. Nah, kemudian kategori kedua disebut sebagai portal tak bergoyang apabila struktur frame kita, portal kita memiliki geometri serta pola pembebanan yang simetris. Artinya geometrinya simetri, artinya sebagai contoh portal yang ketiga, dia adalah portal yang simetri, baik geometri frame-nya, ya, geometri frame-nya yang ini simetri bentuknya. Kemudian bebannya juga simetri terhadap, katakan kita ambil terhadap titik. Nah, ini juga termasuk kategori portal tak bergoyang. Kemudian yang nomor 4, yang di sini, ini juga strukturnya simetri, kita ambil garis simetri terhadap titik ini, maka baik geometri strukturnya yang ini, ya, portalnya, sistem portalnya, maupun pembebanannya, ini beban, semuanya simetri, nah katakan terhadap garis ini. Nah, ini adalah termasuk kategori sistem struktur portal yang tidak bergoyang. Nah, tidak bergoyang kalau di istilah bahasa Inggrisnya adalah no side sway. Nah, contoh kita akan menggunakan metode slope deflection untuk menyelesaikan struktur ini. Diketahui suatu portal sederhana di sini terjepit ya, di A ini terjepit, kemudian di D juga terjepit, kemudian ada beban segitiga simetri seperti ini di BC. Nah, langkah pertama pasti kita akan menentukan momennya terlebih dahulu, besaran momen yang ada. Di sini akan ada MAB, di sini akan ada MBA, kemudian di sini akan ada MBC, kemudian di sini ada MCB, ya, kemudian di sini akan ada MCD, kemudian di sini akan ada MDC. Sini tadi ada MAB. Ada 6 buah momen. Kemudian yang mempunyai fixed end moment hanya pada bagian BC, ya. Pem BC kita bisa melihat tabel untuk besaran ini hanya dari mana. Pem BC di sebelah kiri minus Pem CB di sisi kanan jadi 1. Nilai W adalah beban meratanya di sini. 8 adalah panjang batang BC, ini 8. 96 ketentuan tetapan kita dapatkan Pem. Kemudian karena ini masuk portal tak bergoyang, maka tidak ada nilai C dalam persamaan slope deflection equation. Nah, lalu kita turunkan persamaan slope deflection equation seperti ini. Rumusnya 2 untuk MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC, kita turunkan 2E kali I per panjang AB 12. Kita lihat tadi panjang AB, panjang kolomnya 12. Nah, kemudian 2 theta var, nah, theta near tambah theta var dikurangi 3 kali besi, tidak ada fixed moment. Untuk MBA tinggal dibalik, theta near-nya yang B, ya, karena MBA near-nya adalah di B.
theta parnya 0, theta A jepit, psi tidak ada, pem tidak ada, ini adalah MPA, ini adalah MAB. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk MBC, ini panjang BC, theta near karena B, ya, theta MBC. Nah, kemudian theta par 3 kali besi tidak ada, ini adalah PEM BC. Ini adalah MBC, kita dapatkan. Lalu MCB, tinggal dibalik saja, 2 theta, sekarang nearnya C, karena kita ada di C, parnya theta B, 3 kali 0, tidak ada besi, fix end moment CB. Kalau kita sederhanakan akan menjadi bentuk seperti ini. Ini hanya perkalian sederhana, ya. Jadi contoh ini setengahnya dapat dari mana? Setelah 2 dikali 2 4, ya, bagi 8, maka dia jadi 1/2. Lalu MCD sama 2E per I per L CD, 2 kali theta nearnya adalah C karena kita MCD, theta parnya 0 jepit, 3 kali besi, PEM-nya 0, maka ini adalah MCD. Lalu MDC sama dengan MCD, tinggal dibalik saja. Theta nearnya adalah theta D jepit, theta par, theta C, besi 0, fix end moment 0, maka inilah MDC. Nah, lalu kita lihat join. Kita punya 2 join, yaitu join B dan join C. Di join B ada MPA, ada MBC. Di join C ada MCB, ada MCB. Nah, jumlah momen di satu join itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan ini dengan ini, jumlah ini dan ini kita juga bisa jumlahkan. Nah, sehingga dapat persamaan 2 ini, MPA tambah MBC sama dengan 0, MCB tambah MCD sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kita substitusi MPA, kita dapat dari sini MPA, MBC kita dapat dari sini, MCB kita dapat dari sini, MCD kita dapat dari sini. Nah, maka kita akan punya persamaan dengan 2 variabel semacam ini. Ya. Nah, kita selesaikan dengan eliminasi, maka kita ternyata akan dapatkan bahwa theta B itu sama dengan minus theta C sama dengan 137,1 per E. Jadi artinya theta C-nya adalah sama dengan minus 137,1 per E. Nah, berbekal ini kita substitusi theta B, kita substitusi kemari, theta B, theta B, theta B, kemudian theta C-nya juga kita inputkan. Ini adalah theta C, theta C, theta C, theta C. Jadi kita substitusi balik ini semua yang kita dapat sehingga pasti kita akan dapatkan MAB, MPA, MBC, dan seterusnya. Nah, setelah disubstitusi maka kita bisa menggambarkan bending moment diagram dan SFP. Nah, sebagai untuk berlatih nanti silahkan menggambarkan bending moment diagram dari portal tersebut. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Ya, tentukan momen pada tiap titik kumpul, gunakan nilai E 203 Pascal. Nah, kita lihat di sini ada tumpuan E, jepit di A, di E ini adalah sendi, kemudian di D juga sendi, ya, sehingga tumpuannya cukup sehingga ini adalah tak bergoyang, ya, non sway. Oke. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nilai K-nya, yaitu I per L-nya, karena nilai I-nya beda-beda. Jadi untuk KAB di sini, KAB berarti I-nya AB, ya, dibagi dengan panjang AB. I-nya AB diketahui 160. Ini milimeter pangkat 4, saya konversi menjadi meter, dikali 10 pangkat min 12. Dapat KAB sekian. Lakukan hal yang sama untuk BC, panjang 4,8. Untuk CD panjang 4,5 dan nilai I-nya masing-masing, ya. Nilai KCE, KCE berarti antara batang CE, KCD berarti antara batang CD. Nah, setelah kita menghitung K masing-masing, I per L dari masing-masing, nah, baru kita tentukan bagian yang ada fix end momennya, ya. Kita hitung fix end moment. Yang punya fix end moment tentunya hanya yang ada beban luarnya. Jadi batang BC akan ada fix end moment.
batang CE juga akan ada fixed end moment. Jadi kita lihat untuk batang BC tadi bentuknya adalah beban terpusat, maka fixed end momentnya adalah PL per 8 sama PL per 8. Untuk yang ujung CE dia beban merata, tapi yang terjepit hanya di sini, ujung sininya adalah sendi, ya, sendi atau roll di situ, maka momennya hanya muncul di saat fixed end momennya hanya muncul di ujung jepitnya, yaitu sebesar minus 81 km/m. Nah, kemudian seperti biasa kita turunkan masing-masing batang, ya, dengan menggunakan slope deflection equation. Ini adalah E-nya, ini adalah K-nya, 2 theta near, theta far, 3 besi. Nah, 3 besi karena 0 ini boleh dicoret ya, nggak ada semua. Ini besinya nggak ada. Kemudian yang ada nilai fixed end momentnya, masukkan nilai fixed end moment. Ini fixed end moment. Nah, maka kita punya 6 buah persamaan. MAB, MBA, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita lihat join. Ya, join, kita punya join B, punya join C. Di join B akan ketemu MBA dan MBC. Jadi MBA tambah MBC, ya, ini kita jumlahkan, ini harus sama dengan 0. Di join C ketemu 3 momen, MCB, MCD, MCE. Kita jumlahkan, ini juga harus sama dengan 0. Itu dituliskan dalam persamaan. Nah, sudah, kita tinggal mengambil MBA, katakan tadi MBA dari sini, lalu MBC, kita ambil MBC dari sini, MCB, CD, dan CE, kita ambil dari ini. Ini kita jumlah. Ya, jadi artinya adalah ini tambah persamaan ini itu harus sama dengan 0. Kemudian 3 persamaan ini yang bawah ini dijumlah harus sama dengan 0. Kalau diringkas maka akan jadi 2 persamaan. Sudah, tinggal kita lakukan eliminasi. Kita dapat theta B, theta C-nya satuannya dalam bracket. Oke, setelah dapat theta B, theta C, apa yang kita lakukan? Substitusi balik lagi ke masing-masing. Theta B substitusi kemari, theta C masukkan kemari, dan seterusnya. Ya, substitusi nilai theta B dan theta C dalam persamaan. Nah, maka setelah kita substitusi balik, maka kita akan dapat serangkaian nilai momen join. MAB, MBA, MBC, dan seterusnya. Nah, setelah dapat nilai momen di masing-masing join, apa yang kita lakukan? Kita buat free body diagram, ya, sebagai contoh seperti ini. Ini adalah titik A, sini, titik B di sini, titik C, kemudian ujung ini adalah titik E, ini adalah titik E di sini, ini C juga, di sini titik D. Lalu yang kita lakukan apa? Kita plot momen. MAB positif, nah berarti dia arahnya searah di sini, positif 0,4444. Kemudian MBA berarti di sini positif juga, ini 0,8888. Lalu MBC ini minus, jadi dia berlawanan jarum, arahnya ke sini. MBC ini adalah 0,8888. Di belakangnya ada 5, kita bulatkannya. Kemudian MCB ada di sini positif, MCB dia positif berarti arahnya ke sini, MCB 49,7. Kemudian MCD berarti di sini, MCD ada di sini positif berarti dia searah, besarnya adalah 6,18. Lalu MCE minus, jadi dia akan begini, MCE 55,9 km. Ini titik D. Nah, lalu setelah itu kita bikin kita cari reaksinya, ya, reaksi di masing-masing batang berdasarkan momen ujungnya. Kita lihat batang AB dulu.
batang api ini panjangnya 4,5 meter ya. Nah, sehingga kita lihat dulu momen yang pertama MAP ini dia positif, maka harus kita lawan dengan gaya yang bentuknya. Nah, ini untuk melawan MAP. Besarnya berapa? 0,4444 dibagi dengan 4,5. Ini juga sama 0,4444 kita bagi dengan 4,5. Ya, MAP lalu MPA kita lihat positif juga. Berarti kita lawan dengan sepasang gaya yang ini dan ini. Ya, ini untuk melawan MPA. Jadi ini adalah 0,8888 per 4,5. Ini adalah 0,8888 per 4,5. 4,5 adalah panjang batang. Oke, kalau sudah selesai di permasalahan di batang AB, kita tinggalkan. Kita ke batang BC, ya. Di batang BC ada 30, maka pasti reaksinya akan ada di sini 15, di sini 15. Oke. Oke. 15, kemudian akibat 0,88, batang BC ini panjangnya adalah 4,8 ya, sehingga untuk melawan 0,88 ini kita beri gaya ke atas dan yang di sini ke bawah ya. Jadi besarnya 0,888 per 4,8, ini juga 0,8888 4,8. Nah, kemudian yang 49,7 arahnya ya positif begitu, maka kita lawan dengan gaya sepasang gaya yang membentuk momen negatif. Ini dan ini. Ya. Sehingga akan dapat 49,7 dibagi dengan 4,8, di sini 49,7 bagi 4,8. Oke. Kita lanjutkan ke CE, di sini CE. Nah, di CE ini 50 dikali panjang batang CE adalah 3,6. 50 kali 3,6 180 ya. 50 kali 3,6 ya 180, sehingga di sini perlu kita kasih reaksi 90, di ujung sana juga 90 karena ada tumpuan di sini ya. Nah, kemudian akibat 55,9 kita lawan dengan gaya ini. 55,9 kita bagi dengan 3,6 plus, nah ini 55,9 kita bagi dengan 3,6. Oke. Sudah selesai CE, kemudian ke CD kita lihat dari sebelah dalam mata kita dari sini. 6,18 arahnya searah jarum jam, maka kita lawan dengan sepasang gaya yang menghasilkan momen berlawanan jarum jam. Besarnya berapa? 6,18 per panjang batang ini adalah 4,5. Ini juga sama 6,18 bagi 4,5. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, kita satukan kembali ya. Kita satukan kembali gaya-gayanya, maka di sini kita akan dapatkan reaksi A horizontal ya. Kita namakan saja H. Jadi akan kita jumlahkan karena tandanya sama ke kanan semua, maka A akan arahnya ke kanan. Tinggal kita sum saja kedua nilai ini. Oke. Kemudian di B, di BC ini akan menjadi, kalau kita jumlahkan, ini nanti akan menjadi reaksi vertikal di A. Karena B ini kan akan turun ke bawah sini. Kemudian ini dan ini kalau kita jumlahkan itu nanti akan menjadi reaksi vertikal di titik D. Di titik D akan ada reaksi vertikal titik. Kemudian di titik D juga akan ada reaksi horizontal ini ya, ini adalah horizontal di D begitu. Kemudian di titik E akan ada reaksi vertikal. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita bisa satu-satukan lagi untuk selanjutnya menggambarkan SFD, BMD, dan NFD. Demikian, silahkan dilanjutkan
oleh masing-masing untuk menggambarkan bending moment diagram dan SFD dan MFD. Semoga dapat dipahami untuk pembelajaran kali ini.